Gue tahu di sini banyak yang pro dan kontra tentang program MBG dari Pak Prabowo langsung. Tapi gue yakin di sini banyak yang setuju kalau misalnya program MBG paling laris dan paling laku di zaman beliau. Dan tentunya gue kasih tahu 5 alasan strategi dan alasan kenapa ini bisa sangat-sangat laris banget, dan terutama ini bisnisnya paling popularitas banget buat Gen Z itu sendiri ya cuy. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku men-sharing kalian ada 5 alasan yang kenapa program MBG ini paling laris di era zaman Pak Prabowo itu sendiri, tentunya terutama buat para Gen Z. Yang pertama tentunya pasarnya itu terlalu besar, atau bisa dibilang ini sangat bisa membuka untuk lapangan pekerjaan. Mungkin salah satunya guys ya, ini termasuk dari 19 juta pekerjaan, walaupun dengan cara bertahap dan nggak terlalu kebuka lah. Karena apa? Karena kata lu sadarin, kalau misalnya sekarang itu coba lu tanya teman-teman lu lah yang kerja di sana, mereka itu terlalu membantu banget itu, benar-benar ngebantu banget program MBG ini. Dari mereka sebagai kitchen, mereka sebagai mungkin driver segala macamnya, dan tentunya di masing-masing atau di cabang-cabang dari wilayah itu kan pasti kan ada minimal 10 orang ya. Dan inilah kenapa ya program MBG ini sangat banyak banget pasarnya, dan juga diperlukan SDM yang berkualitas. Tapi sangat disayangkan sebenarnya program itu bagus, cuman dari pengelolanya aja yang kurang bagus. Makanya kita sering banget tuh lihat kalau misalnya MBG-nya nggak terlalu maksimal atau terlalu jelek lah, dengan anggaran yang begitu banyak, tapi dari makanannya, dari minumannya mungkin ada yang basi, atau mungkin ada yang nggak layak segala macamnya. Dan inilah kenapa bisa dibilang ya itu sangat terlalu besar pasarnya, sampai kadang butuh proses dan langkah-langkah untuk menyempurnakan program itu sendiri. Yang kedua tentunya anggaran negara sangat-sangat besar. Program MBG itu sendiri mendapatkan sekitar anggaran 71 triliun pada APBN 2025 atau tahun lalu untuk makanan, distribusi, dan juga operasional. Nah, dana sebesar ini tuh buat apa aja? Tentunya dana sebesar ini akan membuat banyak sektor perekonomian bergerak banyak. Kayak misalnya catering. Nah, ini akan benar-benar ngebantu banget. Peternakan, dari lu mulai bisnis telur, bisnis apapun itu pastinya kebantu banget dengan program MBG ini. Pertanian, nah kalau misalnya lu punya stok padi atau nggak beras segala macam, pasti sangat benar-benar ngebantu banget. Logistik juga sangat benar-benar ngebantu banget buat penyaluran, distribusi segala macamnya. Yang ketiga tentunya banyak dapur dan mitra usaha yang dibuka. Tentunya yang gue bilang tadi, banyak cabang-cabang di masing-masing wilayah itu sangat benar-benar kebantu banget. Karena apa? Karena target dari MBG itu sendiri punya 5.000 dapur di semua kalangan Nusantara Indonesia. Dan inilah coba bayangin ya, satu dapurnya itu bisa 10 orang. Kalau misalnya 5.000 dapur, berarti 50.000 orang itu udah bekerja di dapur dan mitra usaha MBG itu sendiri. Makanya itu kadang setiap dapur itu sendiri ada bahan makanan, tenaga kerja, distribusi, driver. Pokoknya ya bisa dibilang ini sangat-sangat benar-benar menciptakan peluang bisnis baru lah. Inilah kenapa para Gen Z sangat benar-benar tergiur banget ya cuy. Yang keempat tentunya menyerap banyak tenaga pekerjaan. Yang sebelumnya gue bilang, banyak dari mereka itu masuk ke MBG di zaman sekarang. Bahkan kalau misalnya kita ratingin atau kita review, kalau kita kasih kuesioner semisalnya, gue yakin mungkin banyak banget ya sekarang itu yang bekerja di MBG dan lebih memilih MBG dibandingkan memilih jadi guru di SD, karena masalah kompensasi yang begitu sangat terlalu kecil untuk menjadi guru. Lebih baik mereka itu sangat realistis untuk menjadi karyawan MBG itu sendiri ya cuy. Yang kelima tentunya perputaran ekonomi di daerah itu akan semakin cepat. Tanpa lu sadarin, mungkin kalau misalnya lu lihat ya, banyak mafia-mafia atau nggak apa, tapi kan itu kan yang nggak bisa dikontrol ya. Tapi target beliau itu sebenarnya itu biar perputaran ekonomi di masing-masing daerah nih, mungkin di Jakarta atau nggak di Tangerang, di pelosok-pelosok segala macamnya, itu perputaran ekonominya tuh bergerak gitu. Kayak petani sayur, peternak ayam, peternak telur, sapi, pedagang lokal. Makanya itu ekonomi lokal atau ekonomi daerah itu kan ngebantu banget buat ngebangun bisnis dan juga mengoptimalkannya di masing-masing daerah itu sendiri. Nah, menurut kalian gimana? Kira-kira program MBG ini bagus apa enggak? Coba tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.